Saya sendiri Bunda, ada Sanesha, dan teman saya satu lagi Firbian Rizky. Kami dari kelompok 1 akan membahas persoalan ekonomi kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat bahwa produk ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak karena pengguna minyak goreng sebagai mediasi pengolahan hampir sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh orang Indonesia. Warga menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar dan toko bahan pangan. Hal lain yang diduga juga menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng adalah karena fenomena panik buying. Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga ini ada juga penarikan pasokan minyak goreng di pasaran oleh distributor. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Shanesha. Yaitu urusan sendiri adalah ekonomi moneter. Jadi yang pertama adanya naiknya harga minyak nabati. Nah, minyak nabati ini naik karena kelangkaan itu sendiri ya, karena mahal. Lalu minyak nabati ini diganti dengan yang namanya CPO atau crude palm oil. Nah, CPO ini merupakan salah satu minyak nabati yang bisa dibilang termurah daripada minyak nabati yang lainnya. Akibatnya para produsen minyak goreng pun lebih memilih untuk mengekspor minyak CPO itu ke luar negeri daripada ke Indonesia. Karena apa? Keuntungan yang didapat dari ekspor ke luar negeri lebih banyak daripada dari Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua ada pemerintah merencanakan program B30. Nah, perencanaan program B30 ini karena langkanya minyak tersebut, maka pemerintah mensiasati dengan pencampuran biodiesel selama 70% dengan minyak selama dari proses distribusinya kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu minyak ini banyak dibutuhkan banyak di penjuru negara Indonesia, tetapi pendistribusiannya itu hanya sedikit karena jarangnya orang-orang yang mendistribusikan minyak tersebut. Lalu dari sisi logistiknya sendiri, kontainer untuk membawa minyak goreng itu bisa dibilang mahal, jadi sangat jarang. Di sini terjadinya korupsi minyak goreng pertamanya adalah awal mulanya permasalahan terungkap, yaitu di mana pada bulan Januari lalu Kementerian Perdagangan membuat aturan agar harga minyak goreng tetap terjangkau dan tidak langka di pasaran. Adapun nama kebijakannya adalah Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Dalam DMO ini, pemerintah mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang mau mengekspor minyak goreng ke luar negeri harus memasok juga ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka ke luar negeri. Jadi harus lebih diutamakan dulu di negara kita. Artinya, perusahaan ini tidak menjual minyak sesuai harga dari pemerintah dan tidak mendistribusikan minyak ke dalam negeri sesuai kewajiban, yakni sebesar 20% dari total ekspor. Karena telah mengantongi izin perizinan dari tersangka, perusahaan eksportir minyak swasta itu dapat dengan mudah melaksanakannya aksi membuat minyak goreng di Indonesia menjadi mahal dan langka. Adapun produsen yang tertangkap basah dengan salah satu tersangka IWW ini adalah PT Permata Hijau. Bisa dilihat yang pertama, usul petani sawit swadaya ada dalam struktur BPD PKS. Yang kedua, koperasi petani sawit swadaya. Yang ketiga, mewaspadai celah penyelewengan minyak goreng curah. Yang keempat, menetapkan harga eceran tertinggi minyak curah. Yang kelima, bangun pabrik minyak goreng. Dan yang keenam, belajar dari penyediaan stok beras. Terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih harga minyak kan udah ketahuan adanya korupsi minyak goreng ini, tapi harga minyak juga masih belum turun. Jadi harga minyak ini tidak bisa turun kembali karena itu kan sulit, butuh waktu. Harga minyak goreng naik juga karena harga CPO di seluruh dunia naik. Jadi pemerintah jika pemerintah subsidi harga, APBN hancur. Jika pengusaha kelapa sawit jual murah untuk domestik, itu juga akan membuat para penjual minyak sawit itu menjadi nombok gitu. Jadi kalau harganya diturunkan, para petani sawit juga akan mengalami kerugian seperti itu.
blog ada beberapa catatan dari Ibu mengenai kelompok ini. Untuk penulisan makalahnya udah hampir sama ya, udah cukup baik. Bahkan referensinya sudah bagus ya, seperti rekomendasi yang seharusnya. Tapi untuk pembahasan hampir sama dengan sebelumnya, dipecah. Jadi yang sifatnya konsep-konsep dan definisi itu masuk ke landasan konseptual. Kemudian sebelum ke pembahasan metodenya apa? Apakah kalian turun ke lapangan atau ini ngambil dari studi pustaka? Bisa studi pustaka, ambil dari analisis kajian kebijakan misalnya. Kebijakan mengenai minyak goreng. Kemudian pembahasan apa yang dibahas, referensi. PowerPoint-nya juga udah cukup baik. Sekarang blog E ini. Waalaikumsalam.